Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di hari ini. Di hari ini kita bakalan bahas tentang latihan 2 yang kemarin kita bahas tentang Luka VLOOKUP. Saya coba kasih file latihan pembahasannya ke Nanda ya. Pembahasan latihan 2. Oke, ini saya agak kendala di sinyal nih. Sorry banget. Oke, pembahasannya dibuka dulu. Saya udah kirim ke Nanda, nanti Nanda dikirim ke grup ya. Gitu, itu paling nanti buat dari nanti gitu ya. Nah, oke, teman-teman, ya kita lanjut bahas file latihan 1 dulu. File latihan 2 dulu. Jadi pembahasannya itu nanti kita bahas lebih lanjut gitu ya. Nah, di file latihan 2 kemarin saya udah bahas tentang, oke, saya udah bahas tentang yang namanya fungsinya VLOOKUP dengan HLOOKUP. Nah, ini masih belum muncul share screen-nya, mohon ditunggu ya. Jadi di VLOOKUP HLOOKUP teman-teman, yang teman-teman bedain utamanya itu adalah di bagian, oke, nah ini udah lihat. Nah, di bagian dari tabel referensinya. Oke, tabel referensi. Nah, sekarang saya pengen, ya teman-teman pengen jelasin struktur dari rumusnya dulu. Gitu ya, struktur dari rumusnya tuh beda-beda, teman-teman. Nah, eh, jadi ada namanya struktur dari rumusnya. Oke, kita bedah dulu. Sama dengan VLOOKUP. Oke, di sini ada lookup value, ada array, ada call index num, dan ada range lookup. Oke, apa bedanya ini? Oke, nah ini ada beda masing-masing. Saya jelaskan dulu perbedaannya. Oke, kalau kalau misalkan kalau misalkan di VLOOKUP dan HLOOKUP, teman-teman, ya, VLOOKUP dan HLOOKUP itu struktur rumusnya sama. Oke, struktur dari rumusnya sama. Yang membedakan itu adalah di bagian belakang sini. Jadi belakang sini adalah call index num, sedangkan kalau misalkan di uh, lookup namanya raw index num. Jadi beda ya raw index num dengan call index num gitu ya. Kalau call index num dia kolom, dia berbentuk kolom teman-teman gitu ya. Kalau misalkan raw index num dia berbentuk dari baris gitu ya. Nah, oke, kita bedah satu-satu. Ya, kita bedah satu-satu dulu. Jadi, oke, ini pen tab-nya masih belum nyambung. Oke. Kalau local value, jadi kalau teman-teman ketemu bla 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 belakangnya value ya, underscore value. Nah, teman-teman berarti itu artinya kriteria. Oke, kalau di sini teman-teman lihat deh, untuk mengisi nama barang ini, kira-kira kriterianya gimana? Lihat di tab referensi yang kemarin. Contoh misalkan saya punya, oke, saya di kolom ini aja, di kolom zoom aja karena agak ngelag dikit. Ini ke KPS 2003K 20L. Kira-kira nama barangnya apa? Nama barangnya apa kira-kira? Kalau pakai kode kayak gitu. Kira-kira nama barangnya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Saya punya kode KPS 2003K KPL. Apa kira-kira kodenya? Kipas angin, betul. Nah, artinya apa? Ya, ini kan local value, teman-teman ya. Ini kan artinya adalah local value, teman-teman. Ya kan? Local value. Nah, local value ini artinya kan kriteria, ya kan? Ini artinya adalah kriteria. Nah, kriterianya, oke, kriterianya kita bisa bilang gini, 3 karakter dari kode mewakili nama barang.
tiga karakter dari kode. Ya, tiga karakter dari kode ini mewakili nama barang. Nah, oleh karena itu, kemarin kan kita udah belajar left, mid, dan right. Ya, oleh karena itu, oke. Oleh karena itu, saya ngisi localvalue-nya jadi left. Oke, kodenya apa? Teksnya A2, koordinatnya titik koma 3. Artinya tiga karakter, ini dibaca tiga karakter dari kiri di A2, ya, itu adalah mewakili nama barang atau mewakili lookup value. Oke, kalau saya isi gini bingung nggak kira-kira? Lanjut aja dulu. Oke, lanjut aja dulu ya. Paham ya? Nah, table array, table array di sini, teman-teman, ya. Table array di sini artinya adalah table referensi. Table referensinya yang mana? Yang ini. Di blok dulu. Nanti kita pakai namebox ya. Nah, ini table referensinya warna merah. Oke, nah, table referensinya udah saya blok nih, ya, ya, yang ini. Terus titik koma, baru kita ke call index num. Oke, call index num itu adalah kolom keberapa yang ingin kita ambil. Ini kolom pertama, ya, kan kolom dari atas ke bawah. Ini kolom kedua. Kira-kira yang mau kita ambil tuh KPS-nya atau kipas anginnya? Betul, call index 2. Jadi ini diisinya 2 karena kolom kedua yang ingin kita ambil. Kira-kira ada yang bingung nggak call index num-nya? Nanti saya isinya yang result apa belakangan. Kira-kira ada yang bingung nggak sampai call index num ini? Dari local value apa, table array apa, sampai ke call index num. Kalau ada yang bingung boleh banget ditanya. Ulang Kak, bingung. Oke, bingungnya dari mana? Oke, jadi gini, kan kan local value itu kan adalah, oke saya buat table ini dulu ya, saya buat name box dulu. Jadi teman-teman di blok yang ini nih, yang saya warnain kuning di blok dulu. Sebenarnya ini ada di video materi di Google Classroom ya, atau di modulnya. Nah, ini di blok, saya ganti nama jadi stok. Ini saya ganti nama, saya blok lagi nih, ya, yang warna kuningnya aja. Saya ganti jadi nama barang. Ini juga saya blok jadi harga satuan. Harga satuan. Nah, ini oke, nah, dari sini di blok dulu aman nggak? Di blok diganti namanya aman kira-kira? Pas ya? Oke. Kalau pas kita kita sorry ini saya kayaknya oke. Cuman ini aja ya. Oke, lanjut. Sama dengan VLOOKUP. Lookup value kan artinya kriteria. Kriterianya kan tiga dari kiri di A2. Makanya diisinya kayak gini. Tiga dari kiri di A2. Left A2 3. Itu artinya tiga dari kiri di A2.
Kalau teman-teman kemarin nggak hadir, memang agak bingung di lookup value-nya. Gitu, nanti dibaca lagi tentang string function-nya. Gitu, tapi sampai sini aman nggak buat teman-teman yang lain? Khususnya yang kemarin hadir. Buat yang hadir kemarin kalau nggak salah, saya ingat deh, Kak Alia, Kak Indah, terus juga Kak Sania, gitu. Kira-kira aman sampai sini? Kak Anggun juga nggak usah hadir. Pas ya? Oke, nah lanjut. Table array-nya tadi apa? Table array-nya. Table array-nya tadi apa, teman-teman? Table array-nya apa? Yap, nama barang. Nama barang. Jadi tinggal dipilih aja nih, klik tab, otomatis kepilih table array-nya. Jadi kita nggak usah kunci-kunci lagi. Nggak usah ngeblok kunci F4 lagi. Oke, kira-kira sampai sini aman? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kira-kira dari teman-teman. Pas ya? Oke, lanjut. Nah, call index num. Nah, kolom keberapa yang ingin kita ambil? Oke, pas ya. Call index numnya diisi dua. Oke. Ada yang bingung nggak? Sampai sini dulu. Sebelum ke range lookup, ada yang bingung nggak kira-kira? Kalau ada yang bingung juga, nanti saya coba kasih ini. Oh, ini semua. Ada yang bingung? Kira-kira Kak, kolom dua itu nama barang, betul. Bingung dari nama barang. Nah, dua itu gini, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kan yang mau diambil kolom kedua, makanya kita isinya dua. Kalau indeks numnya. Gitu. Nggak kira-kira? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Nah, range lookup-nya intinya gini. Range lookup itu panjang. Kalau teman-teman ingin ambil yang sama persis, ya, ingin ambil yang sama persis, itu selalu isinya nol atau false. Jadi nggak usah bingungin dulu true atau satu. Jadi nol isinya kayak gini nantinya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman yang lain? Tadi Kak, tadi nguncinya gimana?
Oke, tadi nguncinya di blok, ya di blok, dikasih di sininya nama barang, gitu Kak Aura. Kalau misalkan nantinya pakai spreadsheet, emang nggak bisa pakai spreadsheet. Nggak ada, dia nggak ada fitur name box ya. Oke, ada yang mau tanya dulu. Kak Aura aman nih kira-kira teman-teman yang lain. Aman ya. Selanjutnya ke stok. Sebenarnya lookup, VLOOKUP, terus lookup value-nya gimana teman-teman? Rek, betul ya? Rek, teksnya ini, nomor casnya adalah 3. Oke, table array-nya apa sekarang? Rek 3 betul. Rek 3, table array-nya sekarang apa? Oke, pas ya. Table array-nya stop. Stop, terus lanjut lagi. Bantuin saya, kalau indeks num-nya berapa? Saya kayak agak delay di teman-teman. Kalau indeks num-nya berapa? Oke, betul ya, 2 ya. Oke, ini kayak delay di tes saya. Oke, rank survei 0. Oke, yang stop ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum saya ke harga barang? Berarti teman-teman udah paham nih, VLOOKUP dengan HLOOKUP. Lanjut ya, sama dengan harga barangnya HLOOKUP, VLOOKUP. Lanjutnya, local value-nya apa nih? Coba.
kriteria buat ngisi harga barang apa? Mid, betul, mid. Teksnya apa? A2. Startumnya gimana kemarin? Pasti nggak startumnya gimana? Ngitungnya dari kiri ya. Startum kan kita mau ngambil 2001 K. Startumnya gimana teman-teman? Oke, startumnya tuh 2345. Nom casnya. Oke, nom casnya adalah tuh 2345 ya. Table array-nya apa? Table array-nya harga. Oke, kurang lebih gini ya teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kira-kira dari teman-teman yang lain. Dari teman-teman yang ada yang mau ditanya dulu? Kira-kira. Oke, kok bisa 5,5 ya? Jadi mid itu sistemnya kayak gini, Kak Alia gitu. Sebenarnya ini udah dijelasin dari kemarin ya, buat yang ikut Excel lengkap atau teman-teman yang join di kemarin gitu ya. Data analysis juga sama. Nah, tunggu sebentar, saya kehilangan pen tab-nya nih. Oke, jadi gini, kita kan punya, sorry, saya mau ngambil segini ya. Nah, kita kan punya KPS strip 2001K strip 20L, ya kan? Nah, itu teman-teman, ya, teman-teman eh ini memang kalau ikut advance doang agak ini ya, harus baca modulnya atau videonya. Buat tonton Excel lengkap kemarin kita udah bahas, gitu ya. Yang data analysis juga udah bahas. Jadi gini teman-teman, ini nggak kelihatan kursornya. Jadi kan kita punya KPS 2001K 20L. Nah, kita kan pengen ngambil 2001K nih. Nah, 5 yang di depan itu diambil dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angka 2 itu karakter kelima dari kiri sebagai titik startnya. Nah, angka 5 yang di belakang, ya, yang belakang diambil dari banyaknya. Ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman yang lain? Macet, Kak. Not, nggak ada suara. Tes, tes. Pas ya? Oke. Oke, baik.
Aman ya? Ada yang mau tanya dulu nggak kira-kira tentang VLOOKUP? Sebelum kita ke HLOOKUP. Aman, Kak? Betul, betul. Nah, lanjut ya. Di soal 2 nih. Yuk, kita terakhir di HLOOKUP ini. Nanti kita bahas pivot di minggu depan. Nah, jadi gini, teman-teman. HLOOKUP ini teman-teman sama. Di blok dulu dibuatin name box. Ini diganti nama barang. Nama barang udah kepake. Dalam satu file nggak boleh sama ya. Nama barang dua. Nama barang dua nggak bisa. Nama barang dua. Terus harga dan statusnya adalah harga dan statusnya ini harga ya. Harga status. Ini juga status. Jadi saya bagi dua nih. Yang ini status. Tapi gini deh. Saya jadiin satu aja ya. Saya jadiin satu aja biar simple. H dan S. H dan S ya. H dan S. Gitu. Nah. Oke. Buat nama barang. Coba lihat kodenya dulu. Lihat tabel referensinya. Kira-kira. Nih. Saya lookup. Kira-kira lookup value-nya gimana? Kira-kira lookup value-nya gimana? Ini suara saya agak delay kayaknya, teman-teman. Lanjut, Kak. Lupa. Beneran lupa nih. Lookup value-nya gimana? Lookup value ini sama kayak VLOOKUP loh. Percis. Lookup value-nya yang kode Kak A2. Betul. Ya. Yang apa? Sorry, suaranya di saya kecil. A2 Kak. Bukan, ya. A2 boleh langsung. Ya, A2. Tapi baiknya tuh gini. Live. Baiknya dikasih live-nya gitu. Takutnya di beberapa Excel tuh. Ada yang di Excel-nya langsung A2 bisa. Tapi terus langsung ke table array gitu. Tapi konteksnya nanti teman-teman biar terbiasa pakai dari kiri dulu gitu. Nah, sebenarnya bisa. Kalau A2 langsung bisa kok gitu. Tanpa diambil 4 dari kiri misalkan gini. Itu bisa sebenarnya. Cuman A2 doang nanti ke table array kalau index num. Tapi nanti bakal jadi ngacak banget. Karena ini ada banyak banget kodenya. Di beberapa Excel takutnya nggak bisa. Oke, table array-nya. Tabel array-nya yang seri dan nama barang. Yap, seri dan nama barang. Oke, nama barang dua ya. Nama barang dua. Row index num-nya. Row index num baris. Sekarang baris. Ini baris pertama, ini baris kedua. Yang mau diambil mana? Dua. Satu, satu. Oh ya, dua, dua, dua. Dua, betul. Terus ransu apa ya? Nol.
nol betul. Ini dibilang. Kak, punyaku untuk ngeblok sama ganti fungsinya ini nggak jadi, Kak. Kenapa? Punyaku untuk ganti blok, untuk ganti function ini untuk nama barang dua ini nggak jadi, Kak. Nggak muncul dia. Pas di sininya nggak ada mas ya? Iya, Mak. Di situ setelah dirubah tapi nggak jadi, nggak muncul waktu kita mau tabel array-nya nggak muncul nama barang Tapi ada name box-nya nggak kira-kira? inbox-nya. Name box yang Ada, ini nih, Kak. ada nggak? Ada, Kak. Tapi harga aja pada tadi udah diberi nama-nama barang dua. Gini, namanya coba deh diubah. Namanya coba diubah. Coba diubah jadi Noval atau ABC doang gitu. Maksudnya biasanya kalau gitu namanya udah kepake. Oke, aman? Aman nggak kira-kira dari teman-teman yang lain? Kita lihat rumusnya. Oke. Nih. Udah bisa belum mas yang name box-nya? Diubah aja name box-nya jadi ABC doang gitu juga boleh. Udah, Kak. Udah nampak, Kak. Lanjut ya. Yang ini sama halukap. Nuncasnya apa? Yap, nuncasnya adalah tuh, nunggu. Satu, dua, empat ya. Lanjut lagi. Tabernya, tabernya, tabernya adalah apa? Tabernya, yap. Bukan 7 dong. Tabernya ini ya, H dan S ya, yang tadi H dan S. Lanjut row index num-nya gimana teman-teman? Row index num-nya 2. Ya. 2 terus langsung apa ya, 0 ya? Hasilnya kayak kurang lebih kayak gini. Oke. Masih ada yang ketinggalan nggak kira-kira di Halo Cup ini? Kak minta ulang, Kak. Bisa, Kak. Oke, tunggu saya ulang dulu Mas. Jadi yang dari rack ini udah aman belum? Yang local value-nya? Aman ya? Nah, ini table array-nya yang ini ya. Terus row index num-nya 2, 0. Nah, segini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kira-kira.
Empat itu dia DISC. Duanya dari mana? Dua itu ini baris kedua yang diambil. Nih, ini kan baris pertama, ini baris kedua. Baris kan gini ya, ini baris pertama, ini kan baris kedua. Kan yang mau diambil datanya di baris kedua. Oke, aman sampai sini. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Aman, Kak. Oke, aman ya. Nah, lanjut lagi. Yuk, harga. Ada yang mau share screen nggak kira-kira? Buat bantuin saya jelasin harga. Mungkin ada yang sambil mengajarin, maksudnya sambil praktek gitu. Ada nggak kira-kira yang mau saya share coba? Kak, saya mau coba kerjain harga dong gitu. Ada yang mau coba? Kira-kira ada nggak? Oke deh, kalau belum ada kita bareng-bareng dulu ya. Kalau look up, oke, local value-nya apa? Kira-kira. Mate, oke, mate. Teksnya ini, start num dan num casnya gimana? Tiga enam Kak. 36. Tiga dan enam. 3, 1, 2. Kok 36? 36 bener nggak nih? Kayak kelebihan deh. 35, betul ya? 35 ya. 35, terus table array-nya harga ya. Harga status. Oke, H dan S deh ya. H dan S. Ya, disesuaikan ya. Row index num-nya 2, ininya 0. Selalu 0 ya. Agak panjang penjelasannya. Kalau satu tuh kayak gimana, kalau true kayak gimana. Tapi selalu 0. Ada yang mau tanyakan dulu, teman-teman?
Kak mau izin bertanya. Boleh, Mangga. Tadi kan kakak bilang ya kalau semisal untuk yang akhir itu kan kita pakai false kak, pakai nol, selalu pakai nol kan kak. Nah, Hmm. itu kan pilihannya ada dua sebenarnya, ada true sama ada false. Kira-kira kalau untuk true ini pengaplikasiannya di data seperti apa ya kak? Apakah memang kalau VLOOKUP, lookup itu kita harus selalu menggunakan nol? Apa? Gini, 3 dan 5-nya gini, Kanovianti sama kayak gini. Hitungannya Kanovianti yang mid. Jadi 3-nya sebagai titik start, ya, yaitu di angka 1, yang diambil kan 5 karakter. Kan 1, 2, 3. Nah, angka 1 kan di karakter ketiga, makanya 3. Ya, jadi start num itu titik start. Nah, num charge-nya banyaknya karakter. 1, 2, 3, 4, 5. Terus tadi gimana yang voice, sorry? Desainnya agak patah-patah di itunya. Selalu gimana kira-kira? Selalu 2 atau 0 gitu ya? Selalu 0. Ya, penggunaan yang true atau angka satunya itu gimana Kak buat di VLOOKUP atau HLOOKUP-nya? Oke, biasanya tuh gini. Biasanya tuh dilakuin ketika ada data kosong. Itu pun kalau misalkan teman-teman, contoh gini. Contoh kalau di cleaning data gitu ya. Tapi ini masih jauh banget gitu ya. Makanya saya bilang kalau misalnya saya jelasin satu tadi panjang banget. Misalkan teman-teman ada data kosong. Data kosong itu teman-teman nggak bisa isi gitu. Rujukannya kosong. Rujukan ini kosong nih misalkan. Misalkan 1900 ini kosong rujukannya. Atau data di sini ada yang kosong. Nah, ketika teman-teman pakainya true, nanti dia bakal dikasih pendekatan yang terdekat gitu. Misalkan terdekatnya 1800 gitu. Nanti bakal di sini 1800 gitu. Itu kalau satu gitu. Jadi kayak itu kalau buat kita ada cleaning data gitu di data analis. Jadi satu itu nanti dia bakal ngurutinnya berdasarkan dari oke, gini ya. Jadi di sini tulisannya adalah approximate match. Jadi value di itunya bakal diurutinnya ascending gitu. Didekatinnya pendekatannya pakai ascending. Ascending itu A ke Z. A ke Z itu dari besar ke kecil gitu. Nah, jadi teman-teman mesti banget nih di table array-nya, ya di table array-nya ini urutannya dari besar ke kecil gitu. Kalau misalkan teman-teman contoh 1900-nya teman-teman taruh di sini ya. Misalkan sorry ya, ini sebenarnya satu pun juga nggak masalah kalau teman-teman isi satu gitu ya, karena udah ascending order gitu ya. Nah, tapi ada error dikit kan gitu. Nah, makanya di sini nol gitu. Nah, maksudnya gini, misalkan diisi tabelnya gini. Nah, ini kan ini kan enggak apa ya? Dia kan nggak ascending order. Kenapa nggak ascending order gitu ya? Karena dia dari sini ke sininya aja udah acak-acakan gitu ya. Atau ketika kita bicara ini, ya ini kan 2001 Kak, misalkan saya ubah nih. Misalkan saya punya table referensinya atau table array-nya gini. Lihat ya, misalkan 2003 K dulu gitu ya. Terus ini baru 2001 Kak. Nah, saya acak jadi kayak gini nih. Nah, ini kan nggak ascending order. Ketika teman-teman pakai satu, ini bakalan nggak bisa gitu. Harus teman-teman pakai nol. Kalau pakai nol nggak masalah, dia nggak bakal berubah teman-teman ya. Misalkan saya ganti ya, saya ganti tuh harga barangnya tetap sesuai dengan kode. Karena dia nol itu dia eksak gitu. Dia sesuai dengan table referensinya. Tapi kalau misalkan satu, table referensinya harus ascending dulu gitu. Makanya saya bilang harus selalu pakai nol. Mudahnya sih seperti itu. Gitu mudahnya sih seperti itu. Jadi kalau misalkan table referensinya nggak ascending, tetap nol. Kalau table referensinya udah ascending, itu tetap pakai nol aja. Biar nanti teman-teman dibiasakan pakai nol. Gitu. Gampangnya gini, ascending tuh berurutan ya. Ini kan 2003, katakanlah 2001, 2002, baru 2003. Nah, itu kan ascending gitu ya, A ke Z gitu. Besar, dari kecil ke besar, dari A ke Z. Nah, kalau misalkan tabelnya kayak gini, nggak bisa nih pakai satu. Harus pakai nol, karena harus exact match gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, tabelnya itu harus uh, ascending order. Kalau misalkan yang satu gitu. Kira-kira aman nggak?
Aman, Kak, sudah. Terima kasih. Oke. Ada yang mau tanyain lagi? Feel free banget kok tanya. Kita bahas pivot di minggu depan ya. Pivot salah satu paling sering dipakai teman-teman. Oh, saya mau tanya, kan ini udah mulai minggu kedua puasa, minggu depan. Kira-kira dari teman-teman saya mau tanya, apakah tetap di jam segini, ataukah tiap kelas tuh dimajukan sejam? Kalau tiap kelas dimajukan sejam, berarti nanti paling akhir kita habisnya jam 10 gitu. Jadi jam 7 ke jam 8, 8 9 gitu ya. Dari jam 8 9 ke 9 10 gitu. Kira-kira tetap mau kayak gini atau gimana? Barangkali di minggu kedua puasa atau minggu ketiga puasa itu udah kayak Kak, kayak terawih di rumah tuh udah cukup deh gitu. Kak, saya tetap mau terawih di masjid, ada agenda gitu. Kira-kira baiknya gimana? Tapi kalau jam 7 memang agak mepet gitu ya, yang jam 7. Tapi terserah deh teman-teman baiknya gitu. Ada yang saran atau di chat juga boleh. Kemarin sudah udah di ini ya, udah di sounding. Pas di sounding sih votingnya pada mau di satu ini. Oke, ada yang mau ditanyain dari teman-teman yang lain? Oke, aman. Ada yang mau tanyakan dulu? Dari teman-teman yang lain gimana kira-kira? Oke, baik. Kalau belum ada, nanti sambil ngomong itu cukup, Kak. Next, Kak. Oke, nah ini absensi dulu mungkin. Kalau yang wit tidak keberatan, Kak. Nggak apa-apa jam 8 malam. Jam 8 malam, oh iya, yang wit banyak juga ya. Cuman kalau wit takutnya kemalaman sih. Dia mulainya jadi jam 9 kalau 8 9 9 10 wit berarti jam 11 baru selesai. Gitu. Takutnya capek banget. Ntar saya sesuaikan ya, baiknya gimana. Tapi kayak tetap tetap aja deh. Gue aja, Kak, ke dua waktu. Oke deh. Oke, kira-kira ada yang mau tanya dulu nggak? Kira-kira. Izin bertanya, Kak. Boleh Boleh balik ke soal satu tadi nggak, Kak? balik ke soal satu. Ya. Gimana? Yang tentang harga barang.
Kan itu Hmm. harga satuannya kan Rp 2.100.000 bla 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 ke bawahnya kan. Terus kan aku masukin formulanya nih. Hasilnya tuh benar 2.100.000, 2.200.000. Tapi Rp sama titik-titiknya hilang. Itu kenapa ya, Kak? Jadi angka doang semuanya gitu. Kalau gimana? Keputus suaranya? Oh, kan yang harga satuan tuh yang di tabel yang kecil kanan itu kan Rp 2.300.000 gitu kan. Terus yang di tabel harga barang yang di atas, aku kan masukin formula VLOOKUP, MIT, bla bla blanya itu kan. Hasilnya Hmm. tuh dapat 2.100.000, tapi Rp sama titik-titiknya itu hilang gitu. Jadi angka doang hasilnya itu kenapa gitu ya, Kak? Kenapa hilang gitu? Kalau kayak gitu kan berarti tinggal diubah tipe tanggal tipe datanya kan di sini nih, Mbak. Tinggal akunting jadi RP atau IDR Oh iya, gitu aja. oke. Oke, Kalau thank saya you. tinggal jadi ya oke sama-sama. Jadi benar tinggal diganti aja. Oke, baik teman-teman. Baik, saya stop share dulu, teman-teman. Baik teman-teman, untuk hari ini saya akhirin pertemuan hari ini. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Kamis ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak.